Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI, berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Lebih mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut,
Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa
pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya.
Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara. Juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan Pak. Bukan ini targetnya naik. Ini polnya di sini Pak. Patom. Politis enggak Pak? Politis Bisa terkejar Pak. Pak sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan nggak Pak? Apa itu saja Pak? Ini kasus 8 tahun lalu. Kenapa sedikit lagi Pak? Emang kita ini dipolitisasinya Pak. Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, lihat belakang Pak. Ya, masalah dulu Pak. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual.
Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu.
Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan.
Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya naik. Ini polnya di sini Pak. Patom. Patom. Politis enggak Pak? Bisa kegejar Pak. Pak sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan nggak Pak? Itu saja Pak, ini kasus lama tahu Pak. Jangan sedikit lagi Pak. Emang gula kita ini dipolitisasinya Pak? Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, jangan Pak. Ya, masalah dulu Pak. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional.
Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMN, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP.
sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama
yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa
bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan Pak sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya naik. Ini polnya di sini Pak. Patom. Politis enggak Pak? Politis Pak, sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan Pak. Itu saja Pak, itu kasus lama tahu Pak. Jangan sedikit lagi Pak. Emang bulan kita ini dipolitisasinya, Pak? Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, lihat belakang Pak. Ya, masalah dulu Pak. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI
di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual.
Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Lebih mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait kasus ini, Kohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya naik. Ini polnya di siapa? Pak Tom. Politis enggak Pak? Politis Pak, sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan nggak Pak? Ada itu saja Pak, ini kasus 8 tahun lalu, kenapa sedikit lagi Pak? Emang gula kita ini dipolitisasinya Pak? Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, lihat belakang Pak. Ya, masalah dulu Pak. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula.
Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMN, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram, tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta
tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram, tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP.
sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya naik. Ini polnya di siapa? Pak Tom. Pak Tom.
Politis enggak Pak? Bisa kegencet Pak. Pak sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan nggak Pak? Ada itu saja Pak, itu kasus 8 tahun lalu, kenapa dikit lagi Pak? Emang gula kita ini dipolitisasinya Pak? Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, lihat belakang Pak. Ya, masalah dulu Pak. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMN, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000.
Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI
di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram. Tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya
menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Tangan, tarik tangan. Pelan-pelan Pak sopir. Pelan-pelan Pak. Bukan gini targetnya naik. Ini polnya di sebelah Pak. Pak Tom. Pak Tom. Pak Tom. Pak Tom. Pak Tom. Politis enggak Pak? Politis Bisa terjejak Pak. Pak sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Ada pembelaan nggak Pak? Ada itu saja Pak, ini kasus 8 tahun lalu, kenapa dikit lagi Pak? Emang pula kita ini dipolitisasi nggak Pak? Pak, penetapan Bapak Pak Tom, dikit Pak, dikit Pak, lihat belakang Pak. Ya, masalah dulu Pak. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong yang meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Diketahui Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula
di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram, tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya
bahwa Indonesia pada tahun 2016 Kejaksaan Agung RI baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 29 Oktober malam, mengungkapkan peran Tom Lembong dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kohar, Tom menerbitkan izin persetujuan impor atau PI gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula. Ini artinya negara tidak membutuhkan impor gula kala itu. Penerbitan izin impor ini juga disebut tak melalui rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Sebagai informasi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang boleh diimpor pemerintah hanyalah gula kristal putih siap jual. Impor juga hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Peran CS yakni memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali. 8 perusahaan itu hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. PT PPI kemudian menjual gula kristal tersebut ke masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram, tapi mahal dibanding harga eceran tertinggi atau HET gula kala itu Rp13.000. Adapun saat ini Tom ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup. bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP, dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi
atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih. Kejaksaan Agung membantah adanya unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula 2015-2016. Disebutkan bahwa penyelidikan kasus ini sudah berjalan selama setahun belakangan. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Oktober di Kejagung, Jakarta, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengungkapkan penyidik melakukan pengungkapan perkara sejak Oktober 2023. Pengungkapan kasus impor gula ini juga melibatkan 90 orang saksi. Qohar menekankan Kejagung tak melakukan tebang pilih dalam tiap pengungkapan kasus. Menurutnya, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, Qohar juga menyampaikan soal kemungkinan penambahan tersangka. Adapun Tom Lembong sendiri diduga telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Perannya yakni memberikan izin impor gula kristal mentah, padahal Indonesia sedang mengalami surplus gula kala itu. Sementara itu, Tom sempat terlihat oleh awak media yang menunggu di Kejagung. Ia terlihat mengenakan rompi warna merah muda dan tangan diborgol. Saat melewati kerumunan awak media, Tom melemparkan senyumannya. Ia sempat mengatakan bahwa dirinya menyerahkan persoalan yang dialaminya pada Tuhan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak